Halo Indonesia, kembali lagi di acara Obsesi, obrolan sehat masa kini. Hari ini saya Dr. Anet akan memandu acara kita, tapi spesial karena saya nggak sendiri. Hari ini saya ditemani rekan saya, Dr. Nathan. Halo guys. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah topik yang sedang hot, yaitu tentang waspada COVID-19 varian Omicron. Tentu narasumber kita juga yang ahli dalam bidangnya, yaitu dokter spesialis paru di RSUD Cengkareng, Dr. Puji Astuti. Selamat siang, Dok. Selamat siang Dr. Anet. Selamat siang, Dok. Siang Dr. Nathan. Selamat siang sahabat obsesi. Ya. Jadi ini khas banget ya, karena biasanya kan kalau penonton obsesi itu biasanya nomor 2, satu orang satu. Kalau kita nih bertiga nih. Kenapa bisa bertiga? Karena topiknya nih kayaknya cukup penting ya buat dibahas ya. Kok Gimana nih, Dr. Anet? Kira-kira pertanyaan apa nih yang mau kita tanyakan ke Dr. Puji? kita semua itu mulai dengan sejarah. Kita tanya dulu sama Dr. Puji. Dok, bisa ceritain nggak sejarahnya si Omicron ini masuk ke Indonesia kapan? Terus awalnya tuh dari mana sih, Dok? Oke. COVID-19 ini varian, terutama varian Omicron gitu ya. Jadi WHO itu menamakan beberapa varian itu kan berdasarkan huruf Yunani ya. Gitu kan, dulu ada Alpha, Beta, Gamma, Delta. Nah sekarang Omicron gitu ya. Jadi pertama ditemukan itu dari sampel di Afrika Selatan yang diambil pada tanggal 9 November gitu kan. Kemudian dilaporkan ke WHO pada tanggal 24 November 2021 gitu kan. Nah, pada minggu-minggu itu di Afrika Selatan itu jumlah kasus COVID itu melonjak tajam gitu kan. Nah, kemudian tanggal 26 varian Omicron ini menjadi varian of concern berdasarkan kriteria WHO yang sebelumnya 2 hari sebelumnya menjadi varian masih under monitoring gitu. Jadi itu sejarahnya. Kemudian di Indonesia, Kemenkes sendiri mengumumkan masuk ke Indonesia itu tanggal 16 Desember 2021. Itu pertama kali masuk ya dan diumumkan oleh Kemenkes. Oh, Juga ya berarti ya? dari November Afrika Selatan terus nyampe ke Indonesia bulan Desember. Ya. Oh, Dok, kalau boleh tahu kira-kira nih, Dok. Pertama kali Omicron nyampe di RSUD Cengkareng ini, dokter tahu nggak kapan tuh, Dok? Kalau dia kenalan dulu kita tahu ya, tapi kan dia nggak kenalan gitu. Jadi gini, kalau di RSUD Cengkareng ini kan masuk wilayah Jakarta, gitu ya. Jadi DKI itu adalah kota yang mobilitasnya cukup tinggi, gitu kan. Kemudian tadi varian Omicron ini kan awalnya dari Afrika Selatan, artinya ini adalah sebetulnya kasus import, gitu. Jadi menularnya karena riwayat perjalanan internasional, gitu kan. Jadi ada perjalanan internasional yang akhirnya masuk ke Indonesia gitu kan, terutama Jakarta karena Jakarta itu tadi mobilitasnya tinggi gitu kan. Jadi tadi diumumkan oleh Kemenkes bahwa tanggal 16 Desember 2021 gitu kan. Kemudian RSUD Cengkareng ini kan menjadi salah satu rujukan juga untuk kasus Omicron ini ya, walaupun dari hampir 2 tahun ini menjadi rujukan COVID gitu ya. Jadi kemarin ada 14 pasien diperiksa varian Omicronnya gitu. Jadi diperiksa dengan yang namanya WGS atau whole genome sequencing gitu ya. Jadi dari 14 pasien 11 pasien itu varian Omicron, artinya hampir 80% itu varian Omicron. Jadi dia tidak perkenalan langsung masuk ke kita, dan di RSUD Cengkareng juga ada gitu kan. Jadi kalau dari rilisnya Ibu Kepala Dinas DKI gitu, jadi sebetulnya di DKI itu 80-90% kasus Omicron. Artinya yang tadinya kasus import gitu kan, itu sudah menjadi kasus lokal. Artinya tadi orang yang tertular COVID yang tadinya karena perjalanan internasional, dia sudah menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Jadi itu sudah menjadi kasus lokal yang dinamakan kasus lokal. Berarti seram juga ya. Dulu kalau kita ingat kan bulan Juli, Agustus itu hampir semua COVID ini variannya Delta. Betul. Tapi ternyata pemerintah tuh udah bilang kalau hampir 90% kasus COVID sekarang itu Omicron ya, Dok ya? Yang DKI ya. DKI ya. Gitu kan, dari 16 Desember sampai sekarang ya gitu kan. Jadi tetap ini ada survei epidemiologi itu tetap dilakukan. Kira-kira kan itu tadi 80%
variannya Omikron. Tadi kan harus diceknya pakai WGS ya dok. Hmm. Nah, kalau dari gejalanya sendiri dok tanpa cek Nah. gitu, kira-kira bisa nggak kita tahu ini kira-kira ini Omikron nih atau ini Oke. bukan Omikron gitu? Itu gimana caranya? Oke, jadi gini, sebetulnya varian Omikron ini kan kalau dari penelitian dan dari pengalaman negara lain itu gejalanya ringan, gitu kan. Jadi gejalanya ringan gitu. Di Amerika Serikat itu gejalanya ringan, gitu kan. Gejalanya ringan, beberapa pasien gejalanya ringan. Kemudian yang dekat dengan kita, contohnya itu di Korea Selatan, gitu kan. 3 pasien, gitu ya. 2 pasien itu sudah divaksin, dan ketiganya juga gejala ringan, gitu kan. Kemudian di Afrika Selatan sendiri, gitu, ada dokter, gitu ya, ada dokter yang melakukan penelitian, gitu. Seorang pasien laki-laki, gejalanya hanya fatigue, kemudian pusing, kemudian nyeri seluruh tubuh, gitu kan. Itu satu pasien laki-laki. Kemudian anak-anaknya pun seperti itu, gitu kan. Jadi cenderung sih sebetulnya ringan, gitu kan. Kalau itu di negara lainnya, gitu kan. Tapi tetap kita harus waspada, gitu kan, bahwa pada kasus-kasus yang usia tua, gitu, punya komorbid atau belum vaksin, itu yang kita sebetulnya tetap harus waspada tadi, gitu. Karena kalau dari penelitian, gitu kan, ini kan Omikron ini mutasinya di RBD, gitu ya. Jadi RBD ini adalah lokasi untuk pemecahan protein, gitu. Ini yang menyebabkan replikasinya itu jadi lebih cepat, gitu kan. Bahkan di Hong Kong itu penelitian itu replikasinya di saluran nafas itu 70 kali. Tetapi jangan takut juga, gitu kan. Penelitiannya juga, gitu ya, di paru, di parenkim paru 10 kali lebih lambat. Artinya tadi replikasinya cepat, tapi untuk terjadi kasus berat sebetulnya jarang. Berarti yang udah divaksin tuh ngerasa lebih aman ya dok ya? Atau enggak juga dok? Betul, gitu. Jadi yang vaksin itu sebetulnya untung, gitu kan, karena tadi vaksin itu tidak menjamin bahwa kita nanti tidak terkena. Tetapi kalau terkena tidak menjadi kasus berat, apalagi kritis. Karena tadi harus diingat bahwa kasus berat atau kritis itu mortalitasnya tinggi. Jadi dokter Nathan sama dokter Anda kan udah lihat nih di ICU kita, gitu kan ya, pasien-pasien seperti apa yang jatuh ke kritis, gitu kan. Jadi tadi pasien tua, ada komorbid, kemudian tidak vaksin, gitu ya. Nah, kebanyakan kan itu, gitu. Jadi tetap kita itu harus vaksin, gitu. Dan di RSUD Cengkareng ini bisa vaksin kan ya dok ya? Bisa ya. Jadi kita bisa vaksin, bahkan sudah dibuka untuk yang booster ya. Oh. Untuk umum ya, gitu. Karena kalau untuk tenaga kesehatan kan kita semuanya sudah di booster ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong booster dok, booster dosis ketiga itu, kalau misalnya ada yang sudah terkena Omikron, kapan tuh dok boleh? Tapi dia belum dapat booster, kapan kira-kira boleh booster? Jadi sih sebetulnya kalau kita kena COVID, gitu kan, sih keuntungannya sih sebetulnya secara alamiah kita akan punya imunitas, gitu kan. Cuman imunitas tiap orang setelah kena COVID itu berbeda-beda, gitu kan. Dan kabar nggak enaknya imunitas itu juga akan berkurang seiring waktu, gitu kan. Jadi ada yang berkurang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan di penelitian 6 bulan itu sudah tidak imunitas alamiah dari penyintas itu sudah hilang. Jadi makanya minimal 6 bulan itu udah harus divaksinasi untuk boosternya. Dok, saya mau nanya deh, kalau misalnya nih ada teman kita atau keluarga kita yang ternyata terkena COVID, itu kita harusnya sebenarnya bagaimana ya dok menanggapinya ya dok? Jadi gitu, jangan panik juga, gitu, karena kan tadi sebagian besar gejalanya kan ringan, gitu kan. Jadi jangan panik, gitu. Jadi tetap kalau beberapa kasus bahkan tanpa gejala ya. Kalau tanpa gejala atau gejala ringan, gitu ya. Jadi mengisolasikan diri, gitu ya, isolasi, gitu kan. Tadi memakai masker, mencuci tangan, gitu kan, menjauhi kerumunan, gitu. Terus prokesnya lah diperketat, gitu kan. Kemudian yang kedua, akses
fasilitas kesehatan terdekat gitu. Atau boleh kalau misalnya saudaranya atau temannya dokter boleh telepon, karena itu seperti telemedicine juga kan gitu. Jadi tadi gitu kan, berikan data seakurat mungkin tentang kondisi yang dialami saat ini gitu. Jadi nanti nakes atau tenaga kesehatan yang dikenal ataupun yang belum dikenal tapi kita bisa mengakses, baik itu puskesmas atau rumah sakit, bisa memberikan pertolongan gitu kan. Jadi jangan takut juga gitu kan. Jadi mungkin nanti perlu beberapa obat termasuk antivirus akan diberikan gitu kan. Apalagi kalau misalnya kondisi hamil itu juga harus diperhatikan ya, dan itu disampaikan ke tenaga kesehatan karena nanti pasti ada beberapa obat yang harus dihindari gitu. Jadi itu gitu kan, jangan panik gitu kan. Kemudian idealnya sih tidak hanya satu kali sih sebetulnya konsultasi gitu. Apalagi kalau nanti ada gejala tambahan atau terjadi perburukan, nah itu kita harus lebih waspada. Sama kayak waktu kita jaga di ruangan kan ya, banyak pasien-pasien, kalau saya lihat sih banyak pasien-pasien ibu hamil yang gampang terkena COVID ya dok ya sekarang ya. Nah ini sih sebetulnya kalau dulu kan ibu hamil belum diperbolehkan vaksin, tapi kan ternyata boleh ya sekarang gitu. Jadi tadi ibu hamil pun silahkan untuk vaksin gitu. Yang misalnya belum vaksin sekarang vaksin, yang sudah vaksin di booster silahkan di booster. Karena tadi imunitas itu berkurang seiring waktu. Mau nanya boleh nggak dok? Boleh gitu kan, podcast ini untuk pertanyaan semuanya ya gitu kan. Gitu. Kan dokter Puji ini udah ngerawat COVID dari 2020 awal ya dok ya? Ya, Kan kita ingat banget ya. Iya. Gitu ya. Jadi dokter jaganya hanya 5 ya. Jadi awal 4 bahkan kita dok di Cengkareng ini. Salah satu pertama yang pakai hasrat ya. Dulu kan isolasi COVID. awal banget COVID tuh kita nggak tahu apa-apa ini ya, Betul, penyakitnya gitu serem kan. banget. Tapi pelan-pelan kita belajar kan sama-sama gitu. Terus nih hampir 2 tahun dulu belum ya ini? Hampir 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Maret nanti ya kalau di Indonesia. Oh iya, Ya kan betul. kasus pertama Maret ya. Jadi di Cengkareng udah mau ulang tahun yang kedua nih ya. Dokter selama merawat pasien COVID nih, dari mulai varian yang dari Alpha, Beta, Delta, bahkan sekarang Omicron nih dok. Dokter ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan nggak buat kita semua nih dok? Gitu. Jadi sih prinsipnya sih gitu, virus ini gitu ya, virus ini sama kayak makhluk hidup gitu ya. Jadi dia akan pinginnya tetap hidup gitu kan. Jadi untuk dia eksis itu dia mutasi gitu. Jadi yang tadinya alfa, beta, delta, kemudian gamma dan omikron gitu ya. Jadi prinsipnya sih seperti itu gitu. Karena mutasinya dia itu merugikan atau tidak gitu kan. Nah, tadi kan ada note dari WHO ya gitu kan. Note dari WHO itu apa variannya nanti yang tadi dari under monitoring bahkan sekarang menjadi of concern gitu ya kan, itu gitu kan. Jadi tetap kita secara global karena ini pandemi ngikutin gitu kan. Walaupun 2 tahun COVID ini kan termasuk penyakit yang baru gitu, pasti mengalami perubahan gitu. Bahkan dari WHO sendiri terjadi perubahan banyak gitu kan. Jadi kalau masyarakat kok beda penanganannya, beda karena tadi terjadi perubahan gitu, terjadi perubahan kebijakan atau terjadi perubahan misalnya kalau di kedokteran itu SOP gitu ya, itu pasti berdasarkan data terbaru gitu, data terbaru dan bukti terbaru gitu, bukti terbaru, data terbaru, penelitian terbaru. Misalnya dulu gitu, misalnya oseltamivir masih dipakai, ternyata sekarang dari penelitian tidak dipakai. Dulu kita ingat bahkan masih pakai kloroquine gitu, dan ternyata dari penelitian tidak dipakai. Bahkan 5 perhimpunan pun juga sudah memberikan rambu-rambu ya. Jadi kita selalu mengupdate. Bahkan sekarang kan ada edisi terbaru, edisi 4 gitu ya. Jadi itu yang diikuti. Jadi pasti berbeda gitu kan gitu. Jadi dulu yang kita tidak pengalaman, sekarang kita menjadi lebih punya pengalaman ya dibandingkan dulu. Karena dulu tadi kata Dokter Nathan, dulu kita tidak tahu seperti apa gitu kan, tapi sekarang kita lebih percaya diri untuk oh ya kita sudah punya beberapa pengalaman, beberapa penelitian bahkan uji klinis di RSUD Cengkareng juga sudah dilakukan. Jadi kita lebih percaya diri untuk menangani pasien-pasien gitu. Jadi semoga dengan tadi pengalaman tadi gitu, terus ilmu terbaru, kita bisa lebih banyak membantu pasien. Kan udah 2 tahun nih dok. Menurut
dokter tadi kita juga ya kita lebih pede lah ya untuk menangani COVID-19 ini. Menurut dokter nih, kira-kira ramalan dokter akan segera berakhir nggak? Si Omikron ini, soalnya kita udah bosen ya. udah bosen gak sih, kita pengen jalan-jalan, pengen lepas masker rasanya, tapi kira-kira menurut dokter gimana? Gitu ya. Tapi ada hikmahnya juga sih pakai masker sekarang. Jadi banyak orang kelihatan ganteng dan cantik nggak sih? Dok? Setuju. Masker jenik, Dok. Enggak sih, sebetulnya gitu kan, kita jadi punya pengalaman. Jadi kayak virus itu kan untuk eksis itu kan dia mutasi ya. Kita sebetulnya juga mutasi gitu. Jadi kita dulu kan jarang cuci tangan, sekarang lebih sering cuci tangan gitu kan. Jadi itu sebetulnya manusia juga mengalami mutasi untuk kita biar survive dari COVID ini kan. Nah, itu sebetulnya salah satu juga mutasi yang baik gitu kan. Kemudian kita memakai masker, yang dulunya kita jarang memakai masker, sekarang lebih memakai masker gitu kan. Kapan pandemi ini akan berakhir? Prinsipnya sih akan berakhir, tapi kita nggak tahu. Kalau saya bilang wallahu alam gitu ya. Dan itu adalah karena ini pandemi, kita harus bersama-sama. Jadi ada keinginan kita gitu, ayo kapan gitu ya. Semakin banyak yang pingin mengakhiri, pasti tenaga kesehatan juga kita semua udah bosen gitu kan. Apalagi masyarakat yang harus kerja, harus mencari nafkah gitu, pasti ingin mengakhiri ya. Jadi tadi itu pilihan di kita semua gitu ya. Jadi ayo kita bareng-bareng gitu kan. Jadi salah satunya gitu ya, vaksin gitu ya, cakupan vaksin idealnya gitu kan, karena sebetulnya vaksin itu kan kita melindungi orang sekitar kita gitu ya. Kemudian idealnya cakupan vaksin seperti misalnya negara Eropa ya sekitar 70 sampai 80. Nah di Indonesia ini baru 50, sekitar 50 ya gitu, dari rilis Kemenkes itu baru 50 gitu. Semoga sih semakin naik gitu kan itu. Kemudian vaksin tok juga tidak cukup, vaksin aja tidak cukup. Jadi tadi kita harus prokesnya harus ketat gitu, termasuk tadi memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama gitu. Nah sementara ini ya gitu kan, menghindari ruang dengan ventilasi tertutup. Nah itu yang harus kita kerjakan. Jadi kita nggak boleh makan bareng dulu ya Tan ya? Waduh, makan terpuji jadi nggak jadi makan deh dong. Berdua ya nanti ya. Pandemi sudah selesai lah, pandemi sudah selesai. Gitu. Ya jadi kita harus optimis. Jadi itu pilihan di kita. Kapan kita mau ngakhiri pandemi? Iya sih. Pingin kan semuanya? Pengen banget. Pengen banget. Ya, ayo kita ajakin warga obsesi untuk mengakhiri pandemi gitu, biar kita bisa aktivitas seperti biasa, mencari nafkah, sekolah gitu. Prinsipnya gitu, jangan terlalu takut gitu, tapi betul, kita harus waspada. Kalau kita kena Omikron gitu ya, tetap mencari pertolongan, tapi jangan juga mengabaikan gitu, karena biasanya yang bahaya ini yang dia sebetulnya tanpa gejala tapi PCR-nya kan positif nih. PCR-nya positif terus dia ke tempat lain gitu, tidak isolasi mandiri. Nah itu sebetulnya yang bahaya, karena sebetulnya walaupun dia tanpa gejala dia tuh tetap bisa menularkan. Dok, boleh nanya dok? Boleh. Sebagai pertanyaan terakhir sih untuk isoman itu jadi sekarang tuh berapa hari sih dok? Terus abis isoman itu kalau udah nggak ada gejala, nggak ada keluhan apapun, perlu nggak PCR lagi? Oke, gitu ya. Jadi gini, sebetulnya kalau dari PDPI dan 5 perhimpunan itu gitu tuh masih sama sih sebetulnya. Jadi yang tanpa gejala gitu kan, itu 10 hari dan dia tidak perlu PCR lagi gitu kan. Kemudian kalau dia bergejala gitu kan, 10 hari plus 3 hari bebas gejala gitu. Tapi gitu, karena varian Omikron ini kan kebanyakan ringan tanpa gejala gitu kan. Nah ini kebijakan Kemenkes gitu kan, walaupun mungkin belum dirilis secara resmi gitu ya. Jadi dia boleh melakukan isolasi mandiri itu diakhiri hari ke-5 sampai 6 atau ke-6, tetapi syaratnya harus diperiksa antigen atau PCR gitu. Jadi itu 2 kali berturut-turut ya. Cuman kalau tidak ada kesempatan untuk PCR yang tanpa gejala kan, dari penelitian 10 hari sih sudah tidak menularkan gitu, karena kalau toh nanti PCR-nya positif, sebagian itu karena yang disebut
persisten positif gitu. Jadi gejalanya sudah baik, kondisinya juga sudah baik, tetapi PCR-nya positif itu sebetulnya karena dari PCR itu ditemukan fragmen-fragmen atau bagian-bagian dari virus itu yang masih terdeteksi, tapi sebetulnya virusnya ini sudah tidak bisa menularkan karena sudah tidak hidup lagi kalau di kultur. Oh ya. Jadi orang-orang tuh nggak usah takut juga ya. Terkena COVID jangan dipikir kayak, aduh kayak tiban kayak dunia mau hancur gitu. Jadi gini, support teman sekitarnya, support keluarganya itu penting banget untuk orang COVID karena tadi dia kan isolasi. Idealnya kan dia di kamar sendiri ya, di kamar sendiri, tidak kemana-mana gitu. Jadi support keluarga yang membantu memberikan makanan gitu. Nah itu penting. Apalagi kalau orang Indonesia kan sebetulnya gotong royongnya tinggi ya gitu. Jadi kalau ada tetangganya yang kena COVID gitu, memberikan, kalau saya lihat di beberapa daerah itu memberikan makanan atau bahan makanan lewat, tapi dengan jarak gitu ya, misalnya di pagar halaman gitu kan. Jadi nanti ada yang kalau tetangganya sudah memberikan makanan tadi, sudah pergi, nah yang tadi ngambil gitu. Kalau misalnya satu keluarga isolasi gitu ya. Jadi itu pentingnya gitu kan, maksudnya orang Indonesia itu dulu tuh terkenal hidup tuh gotong royong ya. Jadi harusnya itu yang ditonjolkan sekarang, jangan perpecahannya gitu. Ya kan? Asal jangan tetangganya iseng ya. Ntar ada yang naruh makanan, yang lain ngambil aja kan. Gitu. Makasih banyak Dokter Puji. Makasih Sudah banyak, Dok. cukup jelas. Sama-sama. Jadi Sobat Obsesi sudah mendengar penjelasan Dokter Puji tadi. Intinya kalau kita ternyata PCR positif, jangan takut, jangan panik, karena apalagi gejala Omikron ini mostly kebanyakan ringan gitu. Terus yang penting adalah tetap prokes ya Dok, vaksin jangan lupa, dan jaga kesehatan sama support moral itu penting. Ya. Sama tahu satu lagi, pada orang yang belum vaksin, orang tua, orang dengan komorbid tetap harus hati-hati. Iya. Ya, karena mungkin kemungkinan menjadi berat masih bisa terjadi. Demikian diskusi kita tentang varian COVID Omicron pada siang hari ini. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah kita tetap harus hati-hati, waspada, prokes tetap, dan vaksin. Yang perlu perhatian adalah para lansia, orang-orang yang punya komorbid, dan yang belum pernah vaksin terutama. Jadi lengkapi, mari kita sama-sama lengkapi status vaksin kita, dan tetap jaga prokes, dan tidak usah panik kalau PCR-nya positif. Cukup 10 hari isolasi mandiri, lalu kita bisa beraktivitas lagi. Atau 5 hari lalu swab ulang negatif 2 kali, bisa beraktivitas lagi. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau ada yang kurang jelas, mungkin Sobat Obsesi bisa komen di bawah. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Dokter Puji. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya buat kita semua untuk sharing ilmu dan sharing pengalaman dokter. Makasih juga Dokter Nathan yang setia menemani diskusi kita siang ini. Makasih Dok. Makasih Dokter Nathan, Dokter Ame. Demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Puji Astuti, spesialis paru. Untuk teman-teman Sobat Obsesi, sampai jumpa minggu depan di topik-topik yang menarik juga, yang asik juga, khususnya pastinya up to date ya. Dan sampai jumpa, dan juga salam obsesi. Obrolan sehat Masa kini.